dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Tuhan menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa, dan karena itu akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali. Karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut pesan Tuhan Yesus Kristus di atas, saudara-saudara akan mendapat keampunan dosa oleh Roh Kudus. Keampunan itu hanya didapatkan oleh orang yang percaya akan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Maka orang percaya itu dijadikan baru. Ia meninggalkan segala dosa dan kejahatan, serta rajin dan taat menuruti firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Saudara Ira Siska, anugerah Tuhan Allah itu bukan untuk kita yang sudah dewasa saja, dan percaya juga untuk anak-anak. Karena demikian juga Tuhan Yesus telah berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang yang percaya seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kini kita masuk dalam pertanyaan. Ada 6 pertanyaan untuk saudari kita Ira Siska pada saat ini sebelum masuk dalam baptisan sidi dewasa. Saya bertanya kepada Ira Siska pada saat ini, dan kami undang sidang Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kepada siapa saudara percaya? Kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dengan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang besar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Kini kembali saya bertanya kepada saudari, di manakah saudari mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkan 10 hukum Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanku, bagimu patuh, sembarangan, dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini sesamamu. Simpulan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah saudara mau membuang segala dosa, kejahatan, dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau demikian, jawablah, saya mau dan bersedia. Sedia. Yakinkah saudara bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa? Kalau demikian, jawablah, saya yakin dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Apakah saudara berjanji
mau hidup serta Allah supaya saudara menjadi anggota gereja yang hidup dan setia, yang menyaksikan kepercayaan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau demikian jawablah, saya berjanji dan bersedia. Saya berjanji dan bersedia. Bersediakah saudara menerima baptisan kudus berdasarkan pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya bersedia. Saya bersedia. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Aku membaptis saudara dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah akan peringatan untuk saudara. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Allah yang kuasa